Parswa, gue nggak tahu gimana mulai cerita ini. Tapi satu hal yang pasti, gue udah capek pura-pura kuat. Ada masa di hidup gue, di mana semua hal yang harusnya bikin gue bahagia, rasa hampa banget. Gue punya kerjaan, punya temen, kadang masih bisa ketawa. Tapi dalam hati kayak ada ruang kosong yang gak bisa gue isi. Gue bangun pagi, ngerasa berat. Bukan karena badan capek, tapi karena pikiran gue kayak udah lelah sebelum hari dimulai. Lu pernah ngerasa gitu? Lu jalan tapi kayak autopilot. Lu ketemu orang, lu senyum, tapi itu cuma topeng. Karena dalam hati lu cuma pengen ngilang, diem, dan gak diganggu siapa-siapa. Dulu gue pikir ini cuma fase. Gue tahan. Gue sibukin diri. Gue dengerin motivasi. Tapi tetap aja, rasa kosong itu gak pergi. Dan yang paling parah, gue gak cerita ke siapa-siapa. Karena siapa yang mau denger? Siapa yang bener-bener peduli? Kadang, gue duduk sendiri di kamar, lampu mati, dan mulai mikir, kalau besok gue gak ada, apa ada yang beneran kehilangan? Gue tahu, itu pikiran gelap, tapi itu kenyataannya. Dan kalau lo sekarang lagi denger ini, kalau lo juga lagi ngerasa kayak gitu, gue mau bilang, lo gak sendirian. Gue mulai nulis surat ini bukan buat nyari simpati, tapi karena gue pengen jujur. Akhirnya, jujur sama diri sendiri, bahwa hidup gue emang lagi kacau. Dan gak apa-apa. Waktu kecil gue sering dibilang anak pintar, selalu ranking, selalu nurut, selalu bikin bangga. Tapi justru itu masalahnya. Gue tumbuh dengan pikiran, kalau gue gak sempurna, orang gak akan sayang sama gue. Jadi gue paksa diri gue untuk selalu benar, selalu kuat, selalu kelihatan bahagia. Padahal di dalam, gue retak. Gue pernah gagal total di proyek kerjaan yang gue banggakan. Bukan cuma gagal secara hasil, tapi gue juga ditinggal orang yang gue percaya. Gue pernah diselingkuhin. Dan yang lebih nyakitin, gue nyalahin diri sendiri seolah-olah gue yang gak cukup baik. Gue pernah ngelamun di pinggir rel kereta malam-malam, nanya ke diri sendiri, kalau gue pergi sekarang apa ada yang berubah? Tapi pas suara kereta datang, gue mundur. Karena tiba-tiba, gue inget suara nyokap. Gue inget tawa adik gue. Gue inget teman gue yang pernah bilang, kalau lo hilang, gue bakal marah. Itu titik pertama gue sadar, gue masih punya alasan buat bertahan, sekecil apapun itu. Gue mulai terapi, gue mulai nulis jurnal, gue mulai berhenti nge-scroll media sosial tiap pagi. Gue mulai baca ulang hal-hal yang dulu bikin gue semangat. Tulisannya sederhana, tapi kena banget. Hidup itu bukan perlombaan. Kesedihan itu bukan aib. Lu berhak istirahat. Dan pelan-pelan, gue mulai bisa nafas lagi. Gue mulai buka jendela kamar pagi-pagi, ngebolehin cahaya masuk. Gue mulai bangun pagi bukan karena harus kerja, tapi karena gue pengen ngerasain pagi. Gue mulai ninggalin orang-orang yang cuman datang pas butuh. Gue mulai jujur soal batasan. Gue bilang, gue sayang lo, tapi gue juga harus jaga diri gue. Itu gak gampang. Gue kehilangan banyak orang. Tapi gue dapet satu hal yang lebih penting. Diri gue sendiri. Ada satu titik di mana gue sadar, hidup itu bukan soal nyari jawaban cepat, tapi belajar nyaman sama pertanyaan. Gue dulu selalu panik kalau gak punya jawaban. Kenapa gue gagal? Kenapa hidup gue begini? Kapan semuanya bakal berubah? Tapi sekarang, gue mulai pelan-pelan nerima kalau nggak semua pertanyaan butuh jawaban hari ini. Beberapa pertanyaan cuma perlu lo temenin, lo ajak ngobrol, lo bawa jalan-jalan, dan lo biarin tetap jadi misteri. Sementara, gue juga mulai ngerasain hal kecil yang dulu gue anggap remeh. Tidur nyenyak, ngopi pagi sambil dengerin hujan, denger suara nyokap manggil dari dapur. Dulu semua itu lewat gitu aja. Sekarang semua itu jadi bagian penting dari healing gue. Dan mungkin, itulah yang disebut hidup. Bukan momen besar, bukan pencapaian megah, tapi kumpulan hal kecil yang lo syukuri tiap hari. Di titik ini, gue mulai terbuka. Gue mulai berani bilang ke orang-orang, gue gak baik-baik aja, tapi gue lagi usaha. Dan lo tahu, ternyata banyak orang juga ngerasa hal yang sama. Mereka juga capek. Mereka juga bingung. Mereka juga pernah ngerasa sendiri di tengah keramaian. Tapi nggak semua orang berani ngomong. Karena takut dicap lemah. Takut diremehkan. Takut dianggap drama. Dan gue ngerti itu.
Banget. Karena gue juga pernah di situ. Tapi sekarang gue tahu, kalau jujur sama diri sendiri bukan kelemahan. Itu keberanian paling dasar yang manusia bisa punya. Setiap malam sebelum tidur, gue tulis 3 hal yang gue syukuri. Kadang cuman hal kecil, makan enak, ketawa bareng teman, lihat langit sore. Tapi dari hal kecil itu, gue mulai sadar, ternyata hidup gue nggak seburuk yang gue pikirin. Yang bikin terasa gelap adalah karena gue cuma fokus ke yang hilang. Padahal, ada banyak hal yang masih utuh, masih indah, masih layak dijaga. Gue juga mulai punya rutinitas. Bangun pagi, nulis jurnal, jalan kaki 15 menit, dengerin musik instrumental. Itu jadi ritual kecil gue buat inget bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Dan hari demi hari berlalu, gue gak langsung bahagia. Tapi gue mulai damai. Dan di atas semua itu gue mulai sayang lagi sama diri gue sendiri. Gue mulai ninggalin kebiasaan nyalahin diri sendiri. Dulu, tiap hal buruk terjadi, gue selalu mikir, pasti ini salah gue. Sekarang gue tahu, enggak semua hal di dunia ini di bawah kendali gue. Dan itu bukan berarti gue lepas tanggung jawab. Itu berarti gue belajar bedain. Mana yang bisa gue ubah, mana yang harus gue terima. Kadang, melepaskan adalah bentuk keberanian paling tinggi. Melepaskan orang yang salah. Melepaskan mimpi yang udah gak sejalan. Melepaskan penyesalan yang udah kelamaan dipeluk. Gue pelan-pelan juga belajar memaafkan diri sendiri. Gue peluk diri gue yang dulu, yang pernah bodoh, yang pernah nyakitin diri sendiri, yang pernah terlalu berharap sama orang lain. Dan gue bilang ke dia, gak apa-apa, lo udah cukup berani bertahan sejauh ini. Gue juga mulai nemuin makna baru soal bahagia. Bahagia itu bukan soal senyum tiap hari, bukan soal tertawa keras di depan orang lain. Kadang bahagia itu saat lo bisa duduk diam dan ngerasa cukup. Gue sekarang ngerti kenapa dulu hidup gue kacau. Karena gue terlalu keras sama diri sendiri. Terlalu pengen jadi sempurna. Terlalu pengen semuanya jalan sesuai rencana. Padahal hidup itu selalu punya caranya sendiri buat ngajarin kita dewasa. Lewat kehilangan, lewat kesepian, lewat rasa gagal yang nyakitin, tapi juga lewat harapan kecil yang terus hidup. Lewat temen yang tiba-tiba nanya, "Lu gak apa-apa?" Lewat lagu yang nadanya pas banget sama hati lo malam itu. Semua itu bukan kebetulan. Itu semesta bilang, lo gak sendiri. Jadi kalau lo sekarang lagi denger ini, lagi duduk sendiri, lagi ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat dari lo, gue pengen lo tahu satu hal. Lo gak gagal cuma karena lo belum sampai. Kadang kita ngerasa hidup kita lambat, karena kita ngelihat hidup orang lain terlalu sering. Padahal yang lagi lo bangun, itu fondasi kuat, bukan pencitraan, bukan kesuksesan instan, tapi versi lo yang sesungguhnya. Dan itu butuh waktu. Gue nulis ini bukan karena hidup gue udah sempurna. Jauh dari itu, gue masih belajar, masih salah, masih jatuh. Tapi sekarang, setiap kali jatuh, gue gak lagi nyalahin diri sendiri. Gue peluk diri gue, dan gue bilang, yuk bangun lagi, pelan-pelan aja. Karena hidup itu bukan lomba cepat-cepatan sembuh, tapi perjalanan panjang buat ngerti diri sendiri. Dan kalau hari ini lo cuma bisa bangun dari tempat tidur, itu juga pencapaian. Kalau lo cuma bisa nangis malam ini, itu juga bentuk kekuatan. Kalau lo masih bertahan meski nggak ada yang ngerti, gue mau bilang, gue bangga sama lo. Terima kasih udah dengerin surat ini sampai akhir. Gue nggak tahu lo siapa. Tapi kalau surat ini sampai ke lo, mungkin semesta lagi nyoba bilang, lo cukup, lo layak, dan lo nggak sendiri. Mungkin hidup lo lagi gelap banget sekarang. Tapi, bukan berarti lo sendirian. Kadang, yang lo butuhin bukan solusi, tapi sekadar tahu kalau masih ada yang ngerti. Kalau video ini bikin lo ngerasa sedikit lebih tenang, jangan lupa tinggalkan komentar. Karena, mungkin komentar lo bakal jadi cahaya buat orang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri lo baik-baik ya. Hidup ini berat, tapi lo jauh lebih kuat dari yang lo kira.